Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai limit fungsi trigonometri. Ya, jadi limit fungsi itu tidak hanya limit fungsi aljabar, tetapi di sini ada juga limit fungsi trigonometri yang hubungannya sama sin, cos, dan tan. Langsung saja saya berikan rumus-rumusnya. Jika nanti kalian pengen melihat dari mana rumusnya, nanti saya akan berikan di video yang lainnya ya. Saya akan berikan rumus-rumus limit fungsi trigonometri yang sangat sering dipakai itu ya. Oke, bisa dilihat di sini untuk limit x mendekati 0, untuk x mendekati 0 dari sin x per x sama dengan 1 ya. Limitnya selalu 1 yang sin x per x. Atau dia limitnya mendekati 0, x per sin x juga 1. Jadi dibalik sin x per x atau x per x sama x per sin x nilainya 1, sama-sama 1. Ini 1 dan 2. Kemudian 3 dan 4. Di sini kita bisa lihat tan x per x 1, x per tan x sama dengan 1. Ya, jadi nilainya sin sama tan itu sama nilai limitnya ya. Kemudian kita kembangkan di sebelah kanan saya ini limit sin ax per bx sama dengan a per b. Jadi kita tinggal hanya melihat besaran dari variabel x itu sendiri, a sama b, a per b. Tan ax per bx sama dengan a per b. Sin ax per tan bx ya berarti sama dengan a per b. Nah, seperti itu ya. Kita akan melihat contoh-contoh soalnya seperti apa ya, biar lebih jelas lagi. Kita lihat. Oke, kita lihat contoh soal nomor 1. Limit x mendekati 0 dari sin 4x per 3x dikurang tan 2x per sin 6x ditambah 8x per tan 2x gitu kan. Sebenarnya ini bisa kita jabarkan jadi menurut ininya masing-masing ya, variabelnya masing-masing. Seperti ini bisa limit x mendekati 0 sin 4x dibagi dengan 3x dikurang ini kan yang bagian kedua limit juga sebenarnya limit x mendekati 0 dari tan 2x dibagi dengan sin dari 6x ditambah limit x mendekati 0 dari 8x dibagi dengan tan 2x gitu. Sehingga dari sini masing-masing limit ini kita bisa melihat berdasarkan rumus yang di atas ini ya. Kita bisa melihat yang bagian mana ini, misalkan yang depan sin 4x per 3x berarti sin ax per bx a per b, a nya 4, b nya 3. Yang belakang tan per sin atau sin per tan sama aja dibolak-balik ya, a per b juga berarti 2 per 6. Yang ini berarti x per 8x ax per tan 2x berarti di sini ya ax tan ini dibalik-balik juga sama saja, tinggal 8 per 2 itu. Sehingga kita bisa tuliskan di sini jadinya adalah 4 per 3 dikurang nih limitnya 2 per 6 gitu kan, kemudian ditambah dengan 8 per 2 ya, 8 per 2 itu. Atau bisa kita tuliskan 4 per 3 dikurang ini sepertiga ya, disederhanakan ditambah 4 itu kan. Atau bisa kita dapatkan jadinya 4 per 3 kurang 1 per 3 itu kan 3 per 3 atau 1 ya, 1 ditambah 4 maka hasilnya sama dengan 5 itu. Nah ini nih limitnya adalah 5 gitu ya. Saya pikir bisa dipahami gitu ya. Kita akan melihat untuk soal contoh nomor 2. Oke, kita lihat contoh soal nomor 2. Saya geser ke atas. Limit x mendekati 0 daripada sin kuadrat 6x per 3x dikali tan 4x gitu kan. Maka kita akan menjabarkannya seperti yang tadi. Ini ada kuadrat artinya 2 kali sebenarnya ya. Jadi limit x mendekati 0 daripada, ini kita jabarkan sendiri-sendiri bisa,
sin 6x gitu kan, dikalikan dengan sin 6x dibagi dengan 3x dikalikan dengan tan 4x. Nah, itu. Ini sebenarnya bisa langsung ya. Jadi kita tinggal melihat bagian yang ini, bagian yang sudah ada bentuknya. Misalkan di sini ada sin 6x per 3x, berarti kan dia 6/3. Kemudian yang sin 6x sama tan 6x berarti kan 6/4 gitu. Gitu kan. Maka kita bisa dapatkan nilainya di sini adalah 6/3 dikalikan dengan 6/4 itu. Sehingga kita dapatkan 36/12 atau nilainya sama dengan 3. Nah, seperti itu ya. Saya pikir tidak terlalu sulit ya. Oke. Paham ya? Akan saya lanjutkan lagi untuk soal nomor 23-nya. Oke, kita akan melihat soal selanjutnya, soal nomor 3. Bentuknya ini ya. Limit x mendekati 0 daripada 2 tan kuadrat 3x dikali sin 2x per 4x kuadrat dikali sin daripada 6x. Maka kita bisa jabarkan sebenarnya ya. Jadi kita akan jabarkan, ini akan berubah menjadi limit x mendekati 0 2 tan kuadrat, artinya kan tan 3x kali tan 3x. Berarti 2 kali tan 3x itu kan dibagi kan misalkan 4x gitu kan. 4x dikalikan limit x mendekati 0, ini aja tan 3x lagi kan, tan 3x dibagi dengan 4x, ini ada 4x kuadrat berarti masih ada sisa x gitu kan, dikalikan dengan limit x mendekati 0 sin 2x per sin 6x. Sin 2x dibagi dengan sin 6x gitu ya. Kita bisa geser ke bawah. Ini sebenarnya sendiri-sendiri ini ya. Ini sendiri, kemudian yang ini sendiri ya. Perkalian semuanya. Nah, itu. Ya, kita dapatkan ini limitnya 2 kali ini kan sama ya. Prosesnya kayak tadi ya. Ini 3, 4, sini 3. Ini kan 1, di sini ada angka 1 sebenarnya. 1 di sini, 2 di sini, 6. Itu. Maka kita bisa langsung 2 dikali dengan 3/4, kemudian dikali dengan 3/1, dikali dengan 2/6 gitu ya. Maka kita peroleh ini 2 sama 2 sama 4, 2 kali 2 4 bagi 4 habis gitu kan. Maka kita peroleh 3 kali 3 9/6, 6 kali 1 6, atau jawabannya adalah 3/2. Nah, seperti itu ya. Saya pikir tidak terlalu sulit. Oke ya, paham ya. Kita akan lanjutkan untuk soal selanjutnya. Kita akan lihat soal nomor 4 ya. Limit x mendekati 0 dari sin 2x ditambah 4x per sin 3x ditambah dengan tan x itu. Maka untuk menyelesaikan ini kita bagi dengan masing-masing pembilang dan semua suku-sukunya dengan x saja ya. Sehingga ini kita bisa dapatkan sin 2x per x, semua kita bagi dengan x gitu kan. Berarti limit x mendekati 0, ini yang sin 2x dibagi x. Sin 2x dibagi x ditambah dengan 4x juga dibagi x, 4x dibagi x, semua dibagi dengan yang bawah juga sama, sin 3x dibagi dengan x ditambah dengan tan x juga sama dibagi dengan x. Jadi semua rata dibagi x. Kalau semua dibagi dengan x kuadrat, sini x kuadrat, sini x kuadrat, yang bawah juga x kuadrat sama, jadi tidak boleh berbeda ya. Nah, ini satu kesatuan ya, semua dibagi dengan x. Kemudian kita dapatkan, sudah jelas ya di sini sin 2x per x itu kan 2
4x per x 4 gitu kan, 3x per x limitnya 3, tan x per x ini 1 kan gitu, limitnya 1, di sini ada angka 1. Maka kita bisa dapatkan di sini adalah 2 ditambah dengan sini 4 tuh kan, dibagi ini 3 ditambah dengan 1. Nah seperti itu. Atau kita dapatkan 2 per 4, 6 per 4 atau sama dengan 3 per 2. Nah gitu ya. Oke ya, seperti itu cara mencari limitnya. Oke, coba kita lihat soal selanjutnya. Oke, kita lihat soal nomor 5 ya. Nomor 5 ini limitnya agak berbeda ya, tapi sama saja. Kita akan melihat seperti apa ya. Limit x mendekati 4 dari sin 2x min 8 per tan x min 4 plus 3x min 12. Kenapa di sini 4? Karena lihat kalau 0 per 0 dia tidak ada hasilnya ya. Maka kita harus menggunakan cara yang lain. Semua sama saja. Maka di sini bentuknya adalah fungsi ya. Di sini limitnya. Maka kita jabarkan limit x mendekati 4. Ini kan sin ya kan, berarti sin 2 kali saya keluarkan jadinya x min 4 gitu kan. Jadi kalau digabung jadinya 2x 2 kali min 4 min 8, 2x min 8 sama bentuknya. Cuman saya jabarkan 2 nya keluar dibagi yang bawah juga sama, tan x min 4 sudah, tan x min 4 dikali ditambahkan ya, ditambah dengan ini tugasnya saya keluarkan sehingga dapatnya x doang. Di sini supaya 12 berarti sudah ada 3 kurangnya 4, x min 4 itu. Nah seperti itu ya, sehingga saya bisa peroleh di sini limit x mendekati 4. Ingat semuanya sudah ada x min 4 semua. Kalau kita perhatikan biasanya soal-soal sepertinya sudah dibuat sama ya, bentuk variabel ya sama nih. Fungsinya di sini x min 4 semua. Kita bisa bagi semua dengan x min 4 ya. Di sini sin 2 dikali x min 4 dibagi dengan x min 4. Kemudian yang bawah juga sama, semua dibagi x min 4. Tan x min 4 semua dibagi dengan x min 4. Itu saya kurungnya x min 4 nya ditambah 3 dikali x min 4 dibagi dengan x min 4. Nah seperti itu ya. Saya gabungkan, kita akan melihat hasilnya. Sehingga kalau sudah sama-sama semua, ini kita bisa hilangkan ya sebetulnya. Sebenarnya ini limitnya ya, bukan dihilangkan ya, sebenarnya limitnya. Berarti ini limitnya, ini kan sama nih. Ibaratnya ini x min 4, x min 4 ini x, berarti sin 2x per x itu kan 2. Maka ini nilainya 2. Ini nilainya 2, limitnya yang bawah. Ini tan x per x sama aja itu kan, tan x min 4 per x min 4 sama dengan tan x per x sama dengan 1. Ini ada angka 1 gitu kan. Ini sama soalnya. Ini juga sama. Ini 3x ini bisa dihilangkan ya. Jadi 3 saja. Maka bisa kita tuliskan jadinya adalah 2 dibagi dengan ini 1 ditambah dengan 3 kan gitu ya. Kita peroleh 2 per 4 sama dengan 1 per 2. Nah seperti itu ya. Saya pikir tidak terlalu sulit ya. Yang penting dipahami dengan pelan-pelan dan memperhatikan konsep yang awal tadi saya berikan. Oke ya. Oke, cukup sekian ya pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat buat kalian. Terima kasih atas pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.